Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu fungsi naik dan fungsi turun. Untuk ini, fungsi naik dan fungsi turun adalah salah satu dari aplikasi fungsi turunan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas di fungsi trigonometri. Untuk fungsi naik dan fungsi turun ini, dia mempunyai kecenderungan jika ada sebuah grafik nih, grafik Y sama X, ada kurva. Jika dia selalu ke bawah, berarti dia turun. Kalau dia ke atas, berarti dia naik. Nah, di sini ada persamaan, ada garis singgungnya. Ya, ada garis singgungnya. Kalau kita ganti warna, berarti di sini ya pasti menyinggung salah satu titik. Oke, syarat untuk fungsi naik atau syarat-syaratnya. Yang pertama, fungsi fx naik dalam suatu interval jika f absen x-nya, berarti turunan pertamanya lebih besar 0. Yang kedua, fungsi f(x) turun dalam suatu interval jika f(x)-nya f absen x-nya kurang daripada 0. Oke, sebagai contoh untuk ini, misalkan yang pertama, contoh interval fungsi naik fungsi turun dari fungsi fx sama dengan dari fungsi fx sama dengan sin x. Yang ini A, yang B jika fx-nya sama dengan cos 2x pada interval x itu di antara 0 derajat sampai dia 360 derajat. Oke, kita jawab. Untuk penyelesaiannya yang pertama, yang A. Di situ fx sama dengan sin x, berarti f absen x-nya sama dengan cos x. Syarat untuk naik itu adalah f absen x-nya lebih besar 0. Tapi kita mencari naiknya dulu. Oke, berarti di sini cos x lebih besar 0. Nah, cos yang nilainya 0 itu adalah di 90, di sudut 90 derajat dan sudut 270 derajat.
Sehingga di sini kita ambil salah satu dulu, cos X sama X. Kita bikin persamaan dulu, cos X sama dengan cos, kita ambil salah satu 90 derajat. Sama dengan cos 90 derajat. Berarti di sini X sama dengan 90, X-nya sama dengan 45. Yang kedua tadi cos X sama lebih besar dari 270 atau cos 270. Nah, kita persamaan X sama dengan 270, berarti titiknya ada 2, yaitu 45, 270. Tadi intervalnya adalah dari 0 terus sampai 360. Tadi di sini 45, di sini 270. Untuk menentukan posisi positif sama negatifnya, kita gunakan kuadran. Di kuadran 1, ini 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 semuanya positif, semua sin, cos, tangan positif. Ini sinnya negatif, ini nilainya 90, sini 0, 180, 270. Semua sin, tangan, cos, ambil nilai negatif ya. Jadi untuk menentukan nilai positifnya ini, kita lihat di kuadran 1, berarti di sini ini berarti antara 0 sampai 45 dia adalah maaf, ini nilainya adalah 90, berarti tidak dibagi, berarti di sini 90. Oke, antara 0 sampai 90 adalah di kuadran 1, berarti di sini nilainya positif, lawannya pasti negatif. 90 sampai 270 negatif untuk nilai cos, sedangkan 270 positif. Jadi untuk yang bernilai positif ini adalah merupakan interval naik. Jadi di sini untuk yang bernilai positif adalah interval naik. Oke, berarti di sini juga naik. Nah, yang di sini, yang ini antara 90 sampai 270 ini adalah interval turun. Jadi bagaimana penulisannya? Interval fungsi naik yang positif berarti ada X itu di antara 90, ya antara 0 sampai dia 90. Yang kedua, X itu di antara 270 sampai dia 360. Nah, untuk interval fungsi turun dia posisinya di negatif, berarti X-nya di antara 90 sampai dia 270. Itu jawaban untuk soal yang pertama. Oke, soal yang kedua, yang B, fx itu sama dengan cos 2x, berarti f absen x sama dengan turunannya 2 sin 2x.
karena cos kan negatif, berarti di sini negatif ya, berarti cos 2x turunnya negatif 2 sin 2x. Yang pertama, syarat kalau dia naik adalah f absen x nya lebih besar 0, berarti dia yang positif. Kalau turun, f absen x nya kurang daripada 0, berarti dia yang tandanya negatif. Oke, kita buat sama dengan dulu, berarti min 2 sin 2x sama dengan 0. Terus berarti di sini sin 2x negatif ya, atau di sini kita kalikan dia dengan negatif, kita kalikan dia dengan negatif, berarti sini jadi sin 2x sama dengan 0. Sin 2 sin 2x 0 dibagi 2 hasilnya 0, berarti sin yang nilainya 0 itu adalah di 90 sin 0 di 0 ya, di 0, terus ada di 180, terus ada di 360. Oke, sin yang pertama kalau dia sin 2x sama dengan sin 0, berarti 2x sama dengan 0, berarti x yang pertama sama dengan 0 derajat. Yang kedua, kalau dia 180, berarti di sini sin 2x sama dengan 180 sama dengan sin 180 di 2x sama dengan 180, x nya sama dengan 90. Yang ketiga, sin 2x sama dengan sin 360, berarti di sini x 2x sama dengan 360, x sama dengan 180. Nah, karena tadi syaratnya adalah di antara 0 sampai 360, maka masih bisa digunakan lagi untuk sin yang nilainya 0, yaitu di sin sama dengan 540. Jadi di sini 2x sama dengan 540, berarti x nya sama dengan 270. Jadi intervalnya di antara 0 sampai 360, sehingga garis bilangannya semua terikutkan. Berarti di sini berarti 0, 90, 180, 270, dan 360. Sama 0 antara sin di kuadran 1 positif, sin yang sini negatif, positif, dan negatif. Berarti untuk interval naik posisinya adalah di positif, karena tadi tandanya di sini negatif, karena dikalikan dengan negatif ya, ini di sini tadi karena dikalikan dengan negatif, berarti nanti dia untuk syarat f naik di berubah tanda, jadi f absen x nya dia kurang daripada 0. Ini kalau dia naik. Kalau dia turun berarti yang lebih besar daripada 0. Ingat tadi karena di sini
dikalikan dengan negatif yang di sini tadi, maka untuk perubahan untuk syarat dari fungsi naik dan fungsi turun dia berubah tanda. Nah, di sini turun ya. Sehingga apa? Untuk yang positif di sini ini untuk fungsi turun ya, untuk turun, dan ini untuk naik. Sehingga untuk intervalnya, interval fungsi naik itu ada 90 Oke, untuk fungsi naik berarti di negatif ya. Jadi interval fungsi naik posisinya di negatif berarti X di antara 90 dan 180 dan X di antara 270 dan 360. Sedangkan untuk interval fungsi turun berarti dia posisinya intervalnya adalah di antara 0 dan 90 dan X di antara 180 dan 270. Itu dari contoh yang pertama tadi. Oke, contoh yang kedua. Contoh kedua, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada kurva pada fungsi fx sama dengan 1 ditambah sin 2x dengan interval ada interval X di antara 0 dan X di antara 180. Oke. Jawab. Langkah yang pertama adalah menentukan turunannya. Di sini fungsinya adalah 1 plus sin 2x, berarti f aksen x-nya sama dengan 2 cos 2x. Oke, fungsi naik berarti dia f aksen x-nya lebih besar 0, berarti 2 cos 2x lebih besar 0. Cos 2x kita bagi 2 berarti sama benar, berarti cos 2x cos 2x kita buat kesamaan. Cos 2x berarti sama dengan cos 90
karena di cos 0 tuh pastinya di 90 dan 270. Jadi di sini 2x sama dengan 90, x-nya sama dengan 45. Yang selanjutnya berarti di sini cos 2x sama dengan cos 270, berarti 2x sama dengan x sama dengan 135. Nah, jadi titiknya ada, yaitu antara 0 dan 180. Lalu di sini tadi ada 45, ada 135. Sama caranya kalau di kuadran pertama, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Untuk interval naik, berarti ambil yang positifnya ya. Berarti x itu di antara 0 dan x di antara 45, dan x di antara 135 dan 180. Dengan interval turun itu di antara 45 derajat sampai 135. Oke. Demikian untuk pembahasan fungsi naik dan fungsi turun untuk aplikasi turunan fungsi berikutnya. Semoga bermanfaat. Semangat untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.